Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dede Rahmania dengan NIM 2106010066 dari kelas 6F Kewirausahaan. Di sini saya akan membahas mengenai kesimpulan setelah mempelajari mata kuliah kewirausahaan selama 1 semester. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan atau ability, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup, dan cara memperoleh peluang dalam berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Selain itu, kewirausahaan adalah sebuah proses dalam melakukan sesuatu yang baru, dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan nilai lebih. Tujuan kewirausahaan ialah mampu meningkatkan jumlah wirausahawan yang berkualitas. Hal ini dikarenakan saat seorang pembisnis membuka sebuah usaha, maka ia akan membutuhkan banyak sumber daya manusia lain untuk membantunya. Wirausaha adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih sukses. Sedangkan wirausahawan atau pengusaha adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan dan mengkombinasikan sumber daya, seperti keuangan, bahan mentah, tenaga kerja, keterampilan, dan informasi untuk menghasilkan produk baru, proses produksi baru, bisnis baru, dan organisasi usaha baru. Dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, pengembangan kewirausahaan di Indonesia masih tertinggal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sehingga saat ini kewirausahaan masih diyakini menjadi salah satu pilar yang sangat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui penciptaan lapangan kerja, mendukung struktur ekspor, dan memperkuat inovasi. Saat ini kewirausahaan di Indonesia masih didominasi oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang berbasiskan sumber daya alam atau SDA. Inovasi diperlakukan untuk menciptakan nilai tambah bagi produk berbasiskan SDA tersebut. Oleh karena itu, pengembangan kewirausahaan bagi pelaku UMKM sangat kontekstual sekaligus merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing. Di sini juga ada ruang lingkup kewirausahaan secara umum. Ruang lingkup kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang nilai dan kapasitas dari perilaku seseorang dalam menghadapi berbagai risiko agar bisa menemukan peluang berwirausaha. Antara lain 1. Agraris, 2. Perikanan, 3. Peternakan, 4. Industri dan kerajinan, 5. Perdagangan, dan terakhir pelayanan jasa. Selanjutnya ada skema bisnis. Skema bisnis adalah rencana atau strategi yang merinci cara suatu perusahaan akan menghasilkan pendapatan dan mengelola operasinya. Skema bisnis mencakup model bisnis, strategi pemasaran, operasi bisnis, pengelolaan keuangan, dan lain-lain. Tujuan skema bisnis adalah untuk mengidentifikasi sumber pendapatan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya bisnis untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya ada manfaat kewirausahaan. Yang pertama itu optimalkan diri sendiri. Dalam menjalankan kegiatan kewirausahaan, maka Anda harus memiliki mental yang kuat, sehingga dapat memacu potensi dalam diri Anda. Begitu pula dengan merencanakan keuntungan bagi usaha yang sedang dijalani. Teruslah berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Dan yang kedua ini optimis untuk bisa membangun usaha sendiri. Saat berwirausaha, pasti kita akan menghadapi berbagai macam tantangan, termasuk dalam kemampuan menjalankan bisnis ke depannya agar usaha dapat berkepanjangan. Dengan berwirausaha, jadi kita akan belajar mengaplikasikan kepemimpinan kita dalam manajemen perusahaan. Dan yang ketiga ini mencapai keuntungan dari hasil kerja keras. Dengan menjadi seorang wirausahawan, maka otomatis pimpinannya adalah diri kita sendiri, sehingga keuntungan maksimal dari hasil kerja keras tersebut dapat menjadi inovasi untuk diri sendiri agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih lagi. Dan yang keempat, menambah lapangan kerja bagi orang lain.
Menambah lapangan kerja tersebut menjadi fungsi utama dalam setiap dunia usaha, di mana saat kita mendirikan sebuah usaha, maka otomatis kita akan membutuhkan orang yang akan membantu pekerjaan kita. Untuk itu, secara tidak langsung kita juga membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain yang membutuhkan pekerjaan. Dan selanjutnya ada siklus hidup. Siklus hidup bisnis adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui oleh hampir setiap perusahaan dari awal berdirinya perusahaan hingga akhir. Terdapat 5 tahapan siklus hidup usaha bisnis dengan pembiayaannya, yaitu pertama, development stage, merupakan tahap di mana wirausahawan mulai mengubah ide bisnis menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Fokus kegiatan di tahap ini adalah mengembangkan peluang bisnis, meskipun masih berorientasi pada pengembangan peluang bisnis. Namun pada tahap ini tetap memerlukan aktivitas pembiayaan. Pada fase ini belum ada pendapatan atau arus kas masuk yang dihasilkan. Sumber pembiayaannya yang umumnya digunakan adalah aset pribadi yang dimiliki oleh wirausahawan atau pinjaman dana dari keluarga atau teman. Dan yang kedua ada startup stage, merupakan tahap di mana usaha bisnis rintisan mulai terorganisasi dengan baik, mulai dikembangkan dengan baik, dan mulai ada pendapatan awal yang dihasilkan. Pendapatan mulai dihasilkan ketika usaha bisnis siap beroperasi untuk menjual produknya. Fokus kegiatan di tahap ini adalah mengumpulkan sumber daya karena kegiatan operasional sudah siap dijalankan dan transaksi bisnis sudah mulai dilakukan. Dan yang ketiga, survival stage, merupakan tahap di mana pendapatan mulai bertumbuh tetapi belum mampu menutupi semua biaya operasional. Fokus kegiatan di tahap ini adalah mengelola kegiatan operasional. Dan yang keempat ada rapid growth stage, merupakan tahap di mana pendapatan dan arus kas mengalami tingkat pertumbuhan yang tinggi. Sumber pembiayaannya yang digunakan masih sama dengan survival stage. Namun di tahap ini usaha bisnis dapat menggunakan bank investasi sebagai alternatif pembiayaan. Dan yang terakhir ini maturity stage, merupakan fase akhir di mana pertumbuhan pendapatan dan arus kas mulai terlambat. Usaha bisnis masih bisa menggunakan sumber pembiayaan seperti pada rapid growth stage. Alhasil, walaupun berada dalam industri dan siklus usaha yang sama, akan tetapi tidak ada pola pendanaan seragam yang ditetapkan oleh masing-masing UMKM atau para entrepreneur, sehingga kebutuhan modal disesuaikan dengan kebutuhan usaha dan situasi kewirausahaan yang dihadapi. Selanjutnya, pola pendanaan dari pelaku UMKM atau entrepreneur pun mengalami perubahan di sepanjang siklus hidupnya. Hal ini yang menyebabkan jika para pelaku UMKM atau entrepreneur harus melakukan penyesuaian atau adaptasi keputusan pendanaannya seiring perubahan siklus bisnisnya agar dapat tetap bertahan. Permisi Bu, maaf mengganggu, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Perkenalkan saya Dede, begini, saya mendapat tugas dari dosen kewirausahaan untuk mewawancara Ibu sebagai narasumber. Apa Ibu bersedia? Bersedia. Oke, baik, lanjut ke pertanyaannya Bu. Sebelumnya mohon maaf, boleh tahu nama, usia, dan alamat Ibu? Oke, nama Ibu Leli, ya. Alamat di Kayu Besar, usia 38. Sejak kapan nih Ibu memulai usaha berjualan cilok ini? Alhamdulillah udah berjalan sekitar 7 tahun. Apa sih alasan Ibu memilih berusaha cilok? Mungkin kalau untuk usaha buat sendiri lebih nyaman, untung sedikit, lebih enak lah daripada usaha ke orang lain. Berapa modal awal yang Ibu keluarkan untuk berjualan cilok? Modal awal sekitar 2,5 karena jualannya 2 warna, cilok sama takoyaki, sekitar 2,5 atau 300. Kira-kira berapa nih Ibu keuntungan yang Ibu dapatkan dalam sehari? Alhamdulillah cukup buat makan lah, ya 100 atau 200 dapat. Apa hasil tersebut sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari Ibu? Kalau untuk cukup mungkin enggak ya, cuman kan posisinya namanya ibu rumah tangga ya, bagaimana caranya biar cukup lah. Iya. Di sini kan kontrak gitu kan, bukan orang sini gitu, orang perantauan, jadi ya
seirit mungkin bisa dibagi untuk yang lain, itu aja. Oh iya. Apakah cara lain yang terpikir untuk meningkatkan penghasilan dari berdagang? Rencananya mah kepengennya nambah gerobak biar kitanya lebih pendapatannya lebih banyak gitu aja. Biar sih. punya karyawan. Iya. Bagaimana nih cara ibu untuk menarik perhatian konsumen untuk membeli cilok ibu? Mungkin lebih ramah, terus untuk rasa mungkin lebih diperbaiki karena komplainan pelanggan itu lebih penting kalau menurut saya. Apa yang ibu lakukan agar para pelanggan selalu merasa puas dengan cilok ibu? Pelayanan lebih baik itu aja. Itu aja. Iya. Apa yang ibu lakukan jika terjadi kenaikan harga pada bahan dasar dagangan ibu nih? Kalau untuk bahan dasar untuk saat ini semuanya naik, cuman posisinya kita kan melayaninnya anak sekolah. Ya. Jadi untuk dinaikin terlalu drastis kayaknya nggak mungkin. Karena kan kesian untuk ke anak-anak, jadi standar aja. Kira-kira nih ibu jualan di sini dari jam berapa sampai jam berapa ya? Dari jam 6:30 sampai jam 5 sore. Oke, baik Bu, terima kasih untuk Iya, sama-sama. intinya. Iya. Ya, di mana sih yang mana? Ini ya. Nggak tahu cilok. Cilok itu adalah jajanan kaki lima khas Jawa Barat yang terbuat dari tepung kaji kenyal atau aci dengan tambahan bumbu seperti bumbu kacang, kecap, dan sambal. Cilok terbuat dari berbagai bahan dasar antara lain gandum, tepung kaji, bawang merah dan bawang putih, garam, daging sapi, daging ayam, telur, dan penyedap rasa, dan dibentuk seperti bakso yang berisi daging cincang atau orak-arik. Di masa sekarang tampaknya hampir semua orang menyukai cilok, termasuk orang tua dan siswa selain anak kecil. Cilok bisa dijadikan bisnis yang menguntungkan selain menjadi cemilan yang enak. Pedagang cilok yang khas adalah pedagang kaki lima yang tidak banyak bergerak, yang biasanya memasarkan di tempat-tempat seperti pabrik, sekolah, dan perguruan tinggi. Makanan ringan ini tidak hanya terjangkau dan enak, tetapi juga memiliki kandungan protein yang tinggi. Selain itu, masalah kesehatan diakui dengan baik. Akibatnya, proses pembuatan tunduk pada kriteria yang ditetapkan oleh bisnis yang berfungsi sebagai mitra. Jadi kesimpulannya itu, setiap usaha memerlukan perencanaan yang matang untuk dapat membuat usaha yang dijalankan sesuai dengan rencana untuk memenuhi tujuan. Produk cilok sendiri merupakan usaha kecil yang dapat membantu menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Selain itu, usaha ini juga untuk memahami, memenuhi, dan mempermudah konsumen untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.